Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Burhan Story. Bersama saya Burhan dan juga narasumber kita Ustaz Hakim Al-Faqih. Kita sekarang sedang berkunjung ke ini dia nih, salah satu imam besar. Imam besar masjid apa namanya, Kang? Ibrahim Al-Khalil. Bukan imam kita, imam. Yes. Lihat kamarnya Kang Hendar ya. Eksklusif, Pak. Masjid Jami' Ibrahim Al-Khalil. Bunya fi Thawab. Apa ini? Thawab Al-Wali. Apa artinya, Ustaz? Coba dulu jelaskan dulu. Jami' itu masjid. Ya, Ibrahim Al-Khalil alaihissalam namanya. ya. Bunya fi Thawabil Walid. Thawabil. Ini dibangun diperuntukkan semoga mendapatkan pahala bagi bapak nih, bapaknya namanya Sa'ad bin Majid Al-Sa'ad rahimahullah. Jadi anaknya yang bangun ini. Insyaallah 2017 ya. Subhanallah, masjid di tengah kota Doha. Jami' Al-Khalil. Luar biasa. Kita masuk ke ruangan imam. Bukan imam ini. Sembarang. Imam besarnya ini Nah, Kang Endar. Subhanallah. Pak. Subhanallah. Subhanallah. Ini nggak biasa, Kang. Subhanallah. Ini adalah ruangan khusus kepada ya kan meja apa namanya, meja makan. Ini kenal nggak ininya? Nah, ini PVC banget ini. BBC banget. Kok mirip kayak yang di kantor? Iya, makanya. Itu kan buangan mau dibuang dipasangin aja. Nah, memang kalau ahli Tuh, kamarnya luar biasa nih. langsung di samping masjid ya. Jadi begitu masuk waktu subuh, Kang Endar ini ya langsung sebagai muazin gitu ya. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi dapurnya berantakan, jangan gitu Pak. Jangan di film. Jangan di film. Nggak apa-apa sudah. Kan dapurnya belum diberesin. Nggak apa-apa. Ini kan Kalah kamar antum. Insyaallah. Ini dapur yang biasa Kang Endar masak sate Padang atau sate Betawi. Subhanallah, ini merupakan sebuah kesempatan yang tidak biasa. Sendiri ya? Sendiri kan? Sendiri, Kang. Subhanallah. Sudah berapa lama, Kang, di sini di Doha? 2 tahun Pak. 2 tahun. Insyaallah. Hafiz 30 juz ya. Belum, amin ya Allah, belum. Amin. Jadi kawan-kawan, beliau ini Mana 2 tahun? Siti Ama. 20 Jadi tahun. 30 kan bukan. 20 tahun atau 2 tahun? 20 tahun kali. Ya kan? 20 tahun. Enggak, 18. Nah kan? Masya Allah, 18 tahun. 18 tahun. Tapi kalau di mesin ini baru 2 tahun. 10 tahun. 10 tahun. 8 tahunnya di perusahaan lain. Di masjid. Ya, kita coba perbaiki. Langsung. Terus imamnya lebih gede lagi ya? Dia sekarang tinggal di hotel itu tuh, Porti Tower itu. Buset, Oh, di hotel. orang Ini kan dulu imamnya di sini. Hah? Cuman dia kurang cocok, jadi dipakai sama muadzin sekarang di ruang imam. Wah, oh, gitu. Imamnya di Porti yang bayarnya? perusahaan. Ush, Alkoh maksudnya. Bukan perusahaan. Yang punya masjid ini. Hmm. Yang punya masjid ini. Kenapa ada smart hafiz di sini? Oh, itu punya Ustadz apa ya namanya? Nefri kalau nggak salah. Hah? Punya Ustadz Nefri, terus kemarin itu baterainya rusak. Hah? Ya di sini kan nggak ada. Pas saya pulang beli dulu, tapi belum diambil-ambil. Oh gitu. Kang, nggak usah Kan kan? nggak usah. Nah, kita kesini bukan mau makan kan? Iya, kue Indonesia. Kang udah lebaran aja, ini kue lebaran. Ah, dibuka. Kue Madura, ini kue Madura. Kang, asli Kang. Udah nggak usah repot, Kang.
Ini Masih puasa baru berapa Jadi Kang Hendar ini berapa lama? selain beliau bekerja, beliau ini belajar juga sebenarnya. Tuh, Roja TV. oh gitu enggak cuma Dia tuh kenalnya Ustadz Khalid Basalamah. Ya. ini aja apa Ustaz. mengisi hati yang Ustadz ini. gula-gula. Nah, Siapa lagi? Silakan. Semua saya. Syafiq Riza Basalamah ya. Khalid Basalamah, Syafiq Riza Basalamah. Iya. Terus apa? Ustadz Andirja ya. di Hidayat. Adi Hidayat. Adik-adik Puas juga. Uas. pernah ngisi kemari. Wah. Uas. Jadi Kita lihat aja kan dari semua ini kita. Luar biasa beliau. Subhanallah. Yang Allah itu meninggikan orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang beriman dengan ilmu, Lebih utama. iya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Darajat. Jadi orang-orang yang mempelajarinya dengan ilmu Allah tinggikan darajat. Darajat itu kan jamak ya. Jamak apa Ustaz? Jamak taksir. Iya, baik. Jamak muzakkar salim. Ustaz kita ini lagi sibuk. Ya, beberapa derajat kalau diterjemahan. Tapi sebenarnya itu darajat. Nah, Kang ini. Gimana? Darajat itu Ini nih. luar biasa lebih tingginya. Ini rumahnya nih. Ini Kang Endar ini Tuh. ahli di bidang Ya ini teknik. kalau untuk gini Sipil. ini bagusnya pakai tutup itu Pak. Ustaz Hakim. Dia di ininya pakai dakel lagi nggak? Pojokan Ke itu. atas soalnya tuh. Ini kalau posisi gini sih kayak kemungkinan itu kan slope gitu ya, spandeknya ya. Iya. Spandeknya. Kemungkinan dia pakai ini lagi, dakil lagi. Daknya itu kayaknya kurang bagus. Dak ini. Sama seperti Kang Endar ini yang mengetahui sesuatu Kan kelihatan tuh kan dia. dengan ilmu kawan-kawan. Kelihatan dia. Jadi kalau mengetahui dengan ilmu itu derajatnya itu lebih tinggi sehingga Kenapa ininya nggak dikeluarin aja? oleh pemerintah sini juga sangat dihargai ilmu beliau ini sehingga diberikan fasilitas seperti ini. Kalau tidak punya ilmu tentu kita tidak akan dihargai Bangun rumah seperti begini ini. kan. Untuk biaya tukang ini. Nah, ini kan udah lama di Indonesia, itu kan belum ngalamin nih. Kan. Setahun aja. Kang boleh lihat ke dalam nggak masjidnya? Hah? Boleh, boleh. Ayo. Ayo. Mau syukur di sini. Emang bis? Kita. Serius? Habis sabuk di sini ayo. Oh ini yang antum bilang ya, ministry yang unknown sonic of fire. Mau dinyalain lampunya. Tapi cepet-cepet ya. Soalnya 4 jam ini. Iya, Oh, bisa. sholat. Subhanallah, kita lihat. Gak usah nyalain kan, dia hanya mau video-video aja dia. Nggak apa-apa mah kalau bisa. Oh masya Allah. Sebentar aja ya. Ya, Boleh lah, boleh. nyalain tapi cepet ya. Ya. Ada aja pun dari Ustaz. Nah, 2 menitan lah. Apa? Ya. Bismillah. Tuh. Subhanallah, masjidnya dihidupkan khusus nih untuk pemirsa. Subhanallah. Tadi ada tarawih di sini Kang ya? Sangat indah sekali kawan-kawan. Allah Rabbi, Allah Akbar, Allah Akbar. Sebuah kebanggaan. Oke, makasih. Apalah. Makasih Kang. Ya. Subhanallah. Tidak apa-apa Ustaz, kapan lagi? Insyaallah. Kang, makasih banyak ya. Sebuah kebanggaan nih kita ada orang Indonesia. Ini ruangan Kang Endar sini. Antum bisa tinggal di sini, Pak. Itu Itu toiletnya. tega lu. Mau lihat toiletnya? Ayo. Ayo toiletnya gimana? Kan kita inspeksi masjid. Cepetan aja ya. Toiletnya pun mau dilihat, astaga. Iya biar tahu, siapa tahu. Kan luar biasanya sambil duduk begini nyamannya. Ini di tengah kota ya kan ya? Di tengah kota ya. Masjid di tengah kota kawan-kawan. Toiletnya ya biasa. Ini ada ruangan ke bawah apa Kang? Ada basement di bawah bos. Parkir. Sholat, apa sholat?
Hah? Bukan parkiran. Parkiran. Oh, jadi dari tempat parkir bisa langsung naik ke atas ya? Mau keliling sekali, keliling ayo. Ayo. Ayo keliling. Ayo. Mumpung Kang Endarnya semangat ini, ayo. Ayo kasih. Kasih info buat kawan-kawan ini satu-satunya masjid di tengah kota Doha. Kawan-kawan yang mau sholat subuh yang tinggal di sekitar hotel sini ya. Banyak sekali di sini hotel-hotel yang besar-besar dan terkenal ya. Ada Marriott, ada Dusit, ada itu apa tuh? Elemen. Kang, ini kalau misalnya azan nih, speakernya keluar nggak? Keluar dong. Keluar dong ya. Jadi sekaligus syiar juga ya kepada orang-orang yang mungkin non muslim. Kalau di sini pasti speakernya keluar kalau ada. Iyalah. Cuman kalau tadarus tidak ada Boleh. tadarus. Oh, nggak boleh ya. Nggak boleh harus ada doang. Oh, azan doang ya. Khutbah Jumat aja nggak boleh keluar. Oh, khutbah Jumat nggak keluar. Tapi paling lingkungan sini aja. Kedengaran lah ya. Tapi kalau speaker minaran enggak. Speakerin aja nih, speaker yang di dinding-dinding aja. Oh, gitu. Jadi tidak mengganggu ya. Kan kita sering tuh di Indonesia tidak perlu validasi lah ya kepada masyarakat kalau di sini harus apa namanya ibadah itu tidak perlu validasi. Kalian aja dulu. Ayo kawan-kawan ini. Ini masjidnya dari Parkirannya nih. Masya Allah, cantik ya. Oh iya nanti Sensor kasihan. Hah? Di sensor nanti katanya. Kalau Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, Ya. kan, tak bagus. Ya, hapus. oh, tadi masuknya kalau kemari itu dari mana, Kang? Kalau masuknya ke tempat parkir bawah. ada di sebelah sana ada saya begini. Oke. Masya Allah, ini tempat parkirnya. Wow, luas banget ya. Ini kalau buat masuk mobil itu sebelah kiri ada, sebelah kanan juga ada dua tempatnya. Kita ambil contoh. Ini parkirnya gratis tuh. Masuk masjid bayar. Enggak, maksudnya boleh parkir ketika sholat doang. Iya. Nah, ini pun siapa kan? Punya Kang Endar. Orang ini orang Hongkong, Orang Hong Kong. bukan orang yang Oh, Hong Kong. ngurusin. Hongkong. Kang, kalau saya parkir mobilku sini, ada Wow, mulai nih keluar nih ide-idenya. ketahuan nggak? Parkir mobil. Tapi dia mau belanja. Ketahuan. Ketahuan. Nggak boleh ya. Hah? Dalam jangka lama maksudnya. Iya. Oh, Malah. nggak bisa. Ketahuan ya. Nggak boleh. Langsung dilaporin. Kalau lebih dari 1 hari, Ah, itu pasti langsung di ini. enggak juga sih. Enggak, maksudnya kalau misalkan mau nitip ada pulang misalkan seminggu bisa titip ke saya. Oh gitu. Tapi kalau lebih itu nggak boleh. Soalnya ada pemeriksaan juga dari kantor. Iya. Bilang ini mobil siapa di sini? Ya, mungkin kalau Kang Endar dititipin kali mobil saya, Pak. Gitu ya, Kang ya? Bisa lah ya gitu ya. Salah. Nanti titip AVP di sini, Zat. Atar APV jempol dia. Atau Avanza kali, Zat. Avanzanya nggak level ya? Apaan sah? Di sini yang level-level parkiran apa, Kang? Land Cruiser ya? Iya. Motor apa kayak mesin-mesin yang di atas 2000. Oh yes. Iyalah, bangunan di sini terus tuh. Serius yang mesin-mesin 1500 cepet jempol dia. Di sini ya? Iya. Suka rusak. Masyaallah. Kenapa? Karena balap-balap di sini. Bukan. Kemana-mananya sih jauh. Yang kedua panas. Oh, masuknya langsung kemari, Kang ya? Ada 2 pintu masuknya, ada ke basement ada dari Turun. sini ke kiri sama ke dari Ini kanan. turun, ini naik nih. Insyaallah.
Luar biasa. AC-nya ini pakai ini AC-nya nih. Gede sekali masjid ini. Oh ini AC-nya. Subhanallah. Jadi di warga yang muslim yang tinggal di tengah kota. Ini bukan yang terbesar ya. Yang terbesar itu Masjid Muhammad bin Abdul Wahab ya. Oh iya jelas. Ini masih kecil. Tapi ini yang di tengah-tengah kota di sini. Iya. Satu-satunya Kang. Ada banyak. Banyak. Ada banyak ya. Tapi ini kayaknya ada yang ini ya. Yang Dekat ke besar. inilah, dekat ke Center dekat. City Center, hotel. Ini dikelilingi hotel nih. Masya Allah. Ini yang punya hotel ini. Ini dia orang yang punya hotel ini. Amin, Cuman amin. dia sebetulnya ini apa CEO yang lagi nyamar ya. Oh iya CEO yang lagi nyamar. Dia dari. Dia ketahuan ini setahun lagi dia. Oh gitu. Iya. Selalu lagi ya. Setahun lagi. Kalau ini bukan drama Cina, drama Papua. Iya, narasumber kita ini dari Manokwari kawan-kawan. Ya kakak ya. Anak CEO dia itu. Salah aku panggil Ustaz, seharusnya panggil kakak. CEO yang lagi nyamar sebetulnya dia. CEO yang lagi nyamar dari abad ke-2 Masehi. Masih dinasti Tang. 2 tang. Dinasti Kalau ini saya fotoin ya, lampunya ya. Saya fotoin Oh ya. iya. Dinasti 2 Tang ya Kang. Oke, Pak Burhan. Istirahat. Makasih Kang ya. Syukron jazil. Kira-kira kapan, Kak? Masih bulan ini nggak? Masih bulan ini nggak? Apa itu? Nggak kabarnya lagi? Ya mungkin Jumat Sabtu nanti ke sana. Dua Sabtu lah. Soalnya saya masih banyak tugas juga belum beres, malu juga belum lama tuh. Oke, Kang. Oke. Oh, kemanan? Makasih Kang. Subhanallah. Sangat megah sekali. Kita lihat lagi. Ini adalah suasana di sekitar masjid tadi ya kawan-kawan. Suasana di kota santri. Kota santri ada 44 West Play Store. Oh, keluarnya kemari ya. Kanan oke. Kanan oke. Subhanallah. Jadi itulah kawan-kawan kunjungan kita tadi ke salah satu warga Indonesia yang sudah di sini selama 18 tahun bekerja sebagai teknisi masjid ya, Ustaz. Jadi kalau ada kerusakan-kerusakan yang bersifat teknis itu beliau yang akan menyelesaikannya dengan cepat. Itu menunjukkan orang-orang yang berilmu sangat dihargai tidak hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah bosan katanya. Jangan. Bilang aduh, Pak. Orang pintar memang biasa itu cepat bosan, tapi mungkin dia butuh suasana baru. Ini W Hotel ini. W W Hotel. Ya, jalan kaki bisa ya dari sini ya. Kalau kawan-kawan menginap di hotel ini, jalan kaki ke masjid sangat dekat. Ini Marriott's. Ini kira-kira Tamrinnya lah ini Zat ya. Tamrinnya. Kalau di Jakarta mungkin Tamrinnya lah ya. Insyaallah. Dari jalannya aja udah kelihatan kawan-kawan ini eksklusif. Pakai paving block. Subhanallah. Jadi yang mau ini Hotel Windham. Jadi yang mau kita sorotin adalah Allah itu memuliakan orang-orang yang berilmu, kawan-kawan. Bukan hanya sekedar beriman. Beriman Allah muliakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, itu surat Al-Mujadalat.
Al-Mujadalah ayat 11. Allah itu meninggikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang baca Quran, orang-orang yang melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Tapi dalam Islam itu yang Allah tinggikan derajatnya berkali-kali lipat itu adalah orang-orang yang berusaha memahami apa yang dibaca, apa yang didengarkan, apa yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri, kawan-kawan. Itu merupakan rasionalitas Islam yang sebenarnya, ya, merupakan hal yang tidak bertentangan dengan akal manusia. Bagaimana Allah menciptakan manusia yang merupakan makhluk yang derajatnya itu lebih tinggi daripada makhluk yang lainnya karena sebab akal pikiran, ya toh? Jadi tidak mungkin Allah menciptakan manusia yang ibadahnya itu dibiarkan bertentangan dengan rasionalitas. Tidak mungkin. Karenanya Allah justru orang-orang yang menemukan rasionalitas dalam ibadah, ya, itu lebih tinggi derajatnya daripada hanya orang sekedar beribadah saja. Iya. Karena tidak mungkin Allah memberikan suatu amal ibadah, mewajibkan amal ibadah untuk dikerjakan manusia, tapi bertentangan dengan akal. Tidak mungkin, Ustaz. Akal itu yang ciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pembeda antara manusia dengan yang lainnya, yang dengannya Allah mengatakan bahwa itulah dia makhluk sempurna. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya Allah menciptakan manusia itu sudah sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk itu bagaimana? Sebaik-baik bentuk jika manusia itu menggunakan akalnya, menggunakan logikanya. Ya. Jika tidak, lahum qulubun la yafqahuna biha. Gimana ayatnya, Ustaz? Lahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka itu, jika mereka diberikan hati, akal, pikiran, tapi tidak menggunakannya, diberikan mata tapi tidak melihat, mereka itulah yang lebih rendah derajatnya daripada hewan ternak. Nah, bayangkan itu, kawan-kawan. Jadi orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya itu disebutkan oleh Allah balhum adal. Mereka itulah orang-orang yang lebih sesat, bahkan ya tidak sama dengan hewan ternak, bahkan lebih rendah daripada hewan ternak. Kenapa? Mereka diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir, tapi tidak menggunakannya. Itu derajatnya lebih rendah daripada hewan ternak. Nah, karena itu, kawan-kawan, sebagaimana yang kita dengar tadi dari Kang Endar, ya, di situ disebutkan bahwasanya di masjid itu kalau lagi azan mereka pakai itu speakernya keluar, Ustaz. Tapi setelah azan speakernya di dalam saja. Lah, semua masjid gitu kok. Tidak, di Indonesia keluar juga, Ustaz. Enggak, di sini semua begitu. Iya, maksud ana perbandingannya dengan Indonesia. Kalau di sini ya udah itu satu contoh tadi. Iya. Itu pada sebagian kasus itu mengganggu ketentraman masyarakat di sekitar. Karena ini kita lihat ada beberapa kasus tuh seperti yang baru-baru terjadi ini. Salah satu warga yang berteriak-teriak sampai akhirnya dia memutuskan kabel masjid. Kabel tawanya itu, speakernya itu diputus sama dia, karena dia katanya nggak bisa tidur.
kita ini saya bukan membela dia ya kawan-kawan ya. Saya bukan membela dia, tapi kita itu beribadah itu betul-betul tidak perlu validasi orang lain, karena ibadah itu sifatnya adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak maju Ustaz. Iyalah kan kita duluan. Bagaimana hubungan kita hablum minallah itu baik, dan juga hablum minan nas kita baik. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita tidak boleh mengganggu orang lain, karena apalagi dasarnya agama, karena justru agama itulah yang jadi bahan cemoohan jadinya. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Ada kan? Jangan kamu menghina, mencaci maki. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu mencaci maki orang-orang yang tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak boleh bahkan mencaci maki, menghina ya, orang yang bukan muslim. Saya tidak tahu ayat berapa, surat apa itu. Fayasubbullah, itu ayat lanjutannya. Fayasubbullah adwan bighairi ilm. Kenapa tidak boleh mencaci maki? Karena mereka nanti akan membalas mencaci maki Allah, mencaci maki agama Allah. Ini kenapa nih begini, agama Islam kok begini banget gitu? Jadi itu bisa berbahaya bagi agama Islam itu sendiri. Jadi kita harus menjaga sikap, menjaga perkataan kita. Kita sebagai wakil orang-orang Islam harus ramah, harus baik ya kepada orang-orang, khususnya kepada orang-orang yang di luar Islam. Jangan melakukan hal-hal yang memprovokasi justru agama Islam itu menjadi buruk di mata mereka, atau bahkan menjadi pembenaran kepada mereka berdasarkan informasi-informasi yang salah dan masuk kepada mereka. Itu saja malam ini kawan-kawan. Dan main gun. Ini narasumber kita sangat suka dengan main gun. Semoga puasa kita aman dan lancar, serta diberikan pahala yang baik, diberikan akhir yang baik ya. Wal aqibatu lil muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah bersama kami, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.